Iya. Nah, habis hujan terbitlah terang. Wah. Dan itu kalau misalnya habis hujan kita ngeliat pemandangan itu, wah, cakep. Juga di jalan. Diginian aja pelan-pelan Iya. tek tek tek. Bukan zigzag jalan. itu cuma di Bukan itu. Kita tuh malah melewati sungai dulu ya Om. Iya, ada sungainya gitu. Sungai dulu, basah, baru lanjut pak Iya. tekung. Iya. Kortesian Indonesia aman, nyaman, layak tinggal. Salam Kortesian. Om-om dan tante-tante, kali ini kita punya cerita seru seputar aktivitas member di Kortesian Indonesia yang unik. Nah, uniknya seperti apa? Ditunggu ya. Salam Kortesian. Oke, om-om dan tante, ternyata di member Kortesian itu beraneka aktivitas yang disenangi oleh para member. Salah satunya adalah outdoor activity atau camping. Nah, seperti apa sih serunya camping untuk teman-teman kita semua ini? Dan juga pastinya ada hal menarik apa ketika mereka camping dengan Wuling Kortes. Oke, sekarang kita mulai nih. Siapa mau duluan nih tanyain? Oh, dari setuju. Pak Ketuanya yang suka camping ya? Oke, ini Om Pion namanya. Om Pion hobinya memang cinta alam dia. Dan sering banget untuk melakukan camping, activity outdoor, hampir di seluruh Pulau Jawa kali ya, Om Pion ya? Nggak begitu juga sih. Tapi untuk seputaran Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seputaran Bogor, camping ground banyak yang kita kenal lah. Oke. Nah, apa Om sih yang membuat aktivitas camping ini jadi yang menarik buat Om Pion? Pertama, kita mencari pengalaman baru, sahabat baru, terus kebetulan juga Om Teddy ada salah satu dari Ananda kan, ABK nih kebutuhan khusus. Tak tahu kenapa setelah camping itu tantrumnya turun. Oke. Nah, disitulah jadi suatu rutinitas kami sekeluarga mempunyai agenda setiap bulan sekali pasti melakukan camping. Gitu. Jadinya pertama ya kita mungkin jawaban ya dengan alam kita bisa mengurangi untuk tantrum itu. Oke, dan itu terasa ya Om ya? Terasa banget, anak saya alhamdulillah perubahannya drastis banget untuk itu. Yang paling menarik camping di mana Om? Kawasan mana yang paling seru lah ya? Kalau paling seru Bandung Selatan Om. Bandung Selatan Lautan Api? Wah ada juga itu. Itu di daerah Ciwidey ya Om ya. Rengganis, daerah-daerah nyampe, daerah itu view dapat, dingin dapat. Terus kita mau hening di situ, tafakur alam ketemu di situ. Sering ke sana juga berarti? Berapa kali ya? Udah hampir 5-6 kali dari awal udah ada sih. Oke. Nah sekarang kalau berikutnya nih yang suka camping juga Om Albert nih. Kita tahu dia hampir setiap minggu kalau bisa keluar kota ya untuk camping gitu. Iya, gimana ceritanya Om? Iya, kalau dari saya pengalaman memang kalau untuk camping, bener sih, anak saya kan juga aktif nih, gitu ya. Dua-duanya nih aktif, cowok lagi dua-duanya. Jadi memang salah satu caranya ya memang ke alam aja bebas kan. Jadi kita bisa ngajarin mereka untuk ya sebelum activity misalkan kumpulin kayu bakar dulu misalkan gitu kan. Jadi tersalurkan gitu ya emosi mereka gitu kan. Jadi agak smooth sekarang gitu loh. Lebih setelah camping. Dan itu terasa juga? Terasa, sangat. Dan yang pasti lebih worth it sih sebenarnya. Daripada harus ke mall, ya kan? Mall dengan ke camping aja. Ada sinyal, HP pun lost, aman semua. Jadi family time lah. Family time. Quality time komplit lah situ pokoknya. Me time juga dong? Me time. Nah, yang barusan suka camping diajak aja. Ini Om Salmo nih. ya kan? Om Salmo. Terakhir kapan sih ikut yang di bulan apa ya? Di bulan Mei ya? Bulan Mei. Iya, bulan Mei. Iya di Highland ya. Ya. Gimana Om Salmo itu pengalamannya untuk pertama kali? Jadi saya itu sebetulnya kenal Om Pion kan udah lama kan di Kortesian kan. Kalau ngelihat statusnya gitu kan, ini orang kayaknya camping mulu katanya. Tapi kayaknya asik gitu ya. Jadi tuh saya memang suka alam sebetulnya gitu kan. Waktu masih muda juga pernah lah beberapa kali naik gunung gitu ya kan. Nah kalau di Jakarta ini kan teman-teman tahu anak-anak kalau bosen paling bawanya ke mall. Saya sebetulnya males sebetulnya ke mall gitu ya. Jadi mungkin ini satu cara untuk apa namanya ya, saya juga seneng, anak-anak juga seneng, saya coba deh gitu ya kan. Jadi Om Pion waktu itu ada ngajakin gitu kan, ya udah saya coba gitu ya kan.
Dan ternyata anak-anak ternyata suka juga Om ternyata. Oke. Mereka nggak sama sekali yang tadi kita khawatir, wah nanti minta pulang nggak nih tengah malam nih ya kan. Takut juga kan. Iya. Ternyata mereka happy. Enjoy. Oh lanjut. Langsung kita gas di tenda. Oh, Ya, ini langsung beli tenda pun Tepuk tangan high dulu class. nih. Bermerek kalau kita Wis. bicara. Bilangnya Om Pion pas itu. Dari Om Pion pas itu. Bukan, Oh, bukan. cuma kita ngasih rekomendasi untuk family tent kayak gini. Oke. Nah, kalau dilihat dari aktivitas yang memang cocok buat anak-anak, juga buat kita sendiri, sebenarnya seberapa penting untuk camping itu kalau menurut Om Pion? Kalau berhubungan dengan kita kan butuh refresh nih ya. Kita charge juga waktu kita orang kantor pulang capek, terus anak juga mempunyai kebutuhan seperti itu. Sangat perlu menurut hampir 80% saya harus wajibkan agendakan waktu di weekend kapan, terus kita calling lokasi, booking pasti waktu. 80-an lah Om kalau bicara presentase. Oke. Om Albert juga gitu? Ada waktu-waktu yang udah diagendakan gitu? Iya betul, sampai ya kerja tadinya Sabtu masuk, cari tempat yang Sabtu libur kan gitu ya, biar bisa panjang gitu kan. Kadang dari Jumat malam, Jumat malam kita udah jalan kadang gitu kan. Iya. Ini Om Salman Saya dari bulan Mei ya. Bulan Mei pertama kali camping sama Om Pion. Iya. Udah 3 kali. Sekarang Wow, 3 kali. Kita gimana aja terakhir? Yang terakhir kemana? Hah? Yang terakhir kemana? kan sama Om Pion pertama kali diajak ke Curug Panjang ya, Highline Taman Matahari itu. Habis itu saya nyoba sendiri ke area Sentul. Dia ada sungai gitu Om. Ya, tapi lokasinya itu enak buat anak-anak main-main di sungai, mandi-mandi gitu bebas gitu. Terakhir saya ke Gajok Hill. Ya. Halo Tante Erlina, ini Gajok Hill nih, rekan kita itu. Oke. Anunya. Menurut saya sih emang penting banget sih satu masa untuk keluarga itu benar-benar bisa bareng sebetulnya. Jadi kalau ke mall pun kan kita asiknya dengan perhatian dengan yang lain ya, tapi kalau di dalam tenda terutamanya ya kan kita yang menikmati sesuatu bareng gitu. Ada penyesuaian juga dong pastinya. Di awal-awal ketika nggak pernah camping, jadi camping ada penyesuaian juga nggak di anak-anak atau di... Sebetulnya kalau saya ngeliat sih karena memang campingnya belum benar-benar camping yang tanpa fasilitas dari luar gitu ya. Sebetulnya camping yang kita lakukan untuk keluarga ini kan sudah ada fasilitas loh. Toiletnya bagus ya kan, airnya sudah ada juga. Kita nggak harus nyari-nyari dulu kan. Jadi emang sebenarnya ya kebetulan kalau menurut saya anak-anak itu udah seperti biasa aja dan memang mereka lari-lari di alam itu ternyata seneng gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin alamnya emang kita harus kembali ke alam lagi Om. Kayaknya kan. Balik lagi, bukan mall alam kita Om ya. Iya. Mall itu kan ya Siap. tempat buat yang lain gitu. Nah, Om Albert nih, tempat camping mana yang dianggap paling oke, tantangannya bagus juga, terus juga bisa dinikmati dengan baik kondisi camping ground-nya. Itu di mana tuh? Saya waktu itu 3 hari 2 malam ya, daerah Bandung juga sih. Jadi malam pertama itu saya di Jamuju. Jamuju Camp. Jadi memang dia kan di situ, ya satu kopinya dia waiting list. Jadi mungkin bisa berapa bulan? Nah, 2 bulan. Betul. Luar biasa ya. Saya pas ke situ pas momen mau lebaran kalau nggak salah. Jadi sepi kan, saya ke situ. Malam keduanya ke Nyampai. Ya, karena satu Nyampai dan Jamuju itu satu desa Om. Oke. Jadinya di koordinator dari satu desa itu untuk mengembangkan Jamuju dengan Nyampai. Oh, berarti target saya selanjutnya itu belum tuh saya. Wah, tapi 3 bulan waiting listnya harusnya. Harus dari sekarang berarti itu kalau mau. Kita ada ketuanya. Kalau ketua kayaknya ada jalur shortcut. Oh iya, bisa juga ya. Boleh, tapi cuma 2 tenda, 2 coupling bisa. Iya. Nah, kalau sih sebenarnya. Jadi untuk anak-anak kalau di sana, kalau di Jamuju mungkin kita lebih ke bener-bener alam. Jadi dikelilingin sama kebun teh kan. Jadi kita di tengah-tengahnya gitu loh. Ini panuknya kebun teh semua full. Tapi kalau di Nyampai kita bisa main outdoor juga kan, ada ATV juga, kadang ada arung jeram juga gitu kan ya. Ada ya ayunan-ayunan biasa lah buat anak-anak gitu loh. Lebih lengkap. Jadi nggak cuman kayak camping udah gitu aja, enggak. Ya ada beberapa tempat kan memang cuma camping ground aja, nggak ada fasilitas-fasilitas lain. Iya. Terus kalau Om Pion sendiri pilihan anak-anak yang paling suka di mana? Kalau tempat sebenarnya kita menimbang pertama pasumnya ya Om. Oke. Pasum yang berhubungan apa sih yang kita
apalagi kita mau ngeracun orang nih, pasti ketemu view, ketemu dingin, pinggir sungai. Wajib tuh ya. Wajib itu. Baru ntar ada fasilitas umum, ada kafenya, makanan-makanannya murah dan enak kayak gitu kan. Kalau rekomendasi di daerah Bogor, saya di Highland kemarin, Taman Matahari itu murah, fasilitas kamar mandi sudah di-upgrade, terus deket dengan Curug, dengan trekking cuma 20-30 menit Om ya. Oh, ada trekkingnya juga ya? Ada trekkingnya, trekking ntar langsung ketemu curugnya, airnya seumur-umur jernih terus. Selama saya camping kemanapun tuh yang jernih terus cuma itu. Untuk di daerah Puncak ya, kalau daerah Bandung Utara itu di Syariater. Di situ kan ada kayak arum jeram, airnya panas ya. Kita ambil poin-poin positifnya yang kita mau jual ke teman-teman nih. Kalau yang selatan ya Jamuju sama Nyampai. Sukabumi ke sini Gajok udah itu. Nggak jauh-jauh ya? Jauh-jauh. Iya bener. Teman-teman berarti kan udah favorit bener tempat-tempat yang Iya, udah tahu lokasi-lokasi yang itu semua waiting list. Saya belum, masih newbie. Pengen nyoba lagi di mana-mana nih. Iya. Oke, Nah, oleh karena itu kan tempo hari kita sempat bilang ke Om Pion, coba deh difasilitasi teman-teman yang mau gabung. Karena memang secara resmi Cortesian Indonesia tidak pernah bikin acara camping sama gitu. betul. Nah, tapi ini diinisiasi pelan-pelan, coba nanti kita akan siapkan. Nah, itu kita tadi ngobrol hal-hal yang positif nih. Sekarang hal-hal yang kira-kira kurang menyenangkan apa sih kalau di tempat camping ground tuh? Dari Om Albert deh. Oke, yang pertama ya cuaca ya. Dari cuaca kita kan harus ini juga. Cuman kalau nggak hujan tuh kayaknya nggak seru ya. Cuaca. Oh gitu, malah pengen hujan. Tapi pas habis bangun tenda, jangan pas sebelum bangun tenda gitu kan. Jadi memang kondisinya waktu itu saya pernah berapa kali hujan ya. Jadi kondisinya waktu di Tiara Camp, saya kehujanan juga. Terus saya nggak kuat nanjak. Tapi gara-gara memang licin ya, dan juga ban kan botak nih, jadi nggak kuat. Saya udah coba mundur juga, itu nggak kuat. Itu di Eco Park. Iya, Eco Park itu nggak kuat. Akhirnya saya ke Tiara. Kayak gitu. Terus juga sempat kita masuk ke Green Grass kalau nggak salah. Jeblos ban depan. Jeblosnya karena apa tuh? Jeblosnya karena dia tanahnya itu kontur tanah. Jadi kan dia campingnya saya tuh nyari yang spotnya memang tenang, sepi ya, paling pojok gitu ya, jadi gelap gitu ya. Dan ternyata situ tanahnya baru diuruk. Iya, pantas. Jadi, dan itu gelap, kondisinya gelap. Gitu, Om. Oh, itu gelap. Iya, Cikole itu di Green Grass, daerah Pinus itu kebanyakan Tanahnya itu di kalau apalagi berangkat malam kita ada begis hujan, air keras apa itu tanah kerasnya terkikis, cuma mereka menaburi dengan apa itu bahan rambut itu, sekam itu aja. Itu kadang loss kita nggak tahu, momen nggak tercapai terus sliding di situ. Jam 10 malam itu, Om. Tapi untungnya ya, untungnya para camping-camping lain bantu sih. Saya salutnya di situ. Berdorongnya benar, bantu semua, benar. Nah, kelebihan itu Om, kelebihan. Orang kita nggak kenal, kita semua satu itu solidaritasnya salut lah kalau di camping itu. Dan itu benar-benar terjadi ya? Terjadi. Nah, kalau Om Salmo sendiri nih, kalau berasa yang nggak enak negatifnya, Sebetulnya malah jadi kayak pelajaran ya, maksudnya gini. Terakhir di Gajok Hill itu, kami nyampe, set up tenda, wah cuacanya cerah banget. Wah, bersyukur sama Tuhan, cerah sekali. Tiba-tiba, ternyata kalau di gunung itu, jangan terlalu senang kawan gitu ya kan. Cuaca bisa berubah setiap saat nih ya kan. Betul. Sebentar aja hujan terus. Iya. Nah, ada videonya itu ya kan. Tapi nggak lama juga ya, kita dalam tenda langsung ngumpul lagi gitu ya kan, bersama ya doa, bisa tidur juga sih, aman. Habis itu nggak lama, cuma setengah jam Om. Jadi langsung cerah lagi. Luar biasa gitu ya kan. City light-nya disajikan langsung pasti. Iya. Nah, habis hujan terbitlah terang. Ya. Dan itu kalau misalnya habis hujan kita ngeliat pemandangan itu, wah, cakep. Hilang Semua. tapi masih ingat kan? Tapi masih ingat kan bahwa keluarga kan? Itu. Masih kan? Ntar kasihkan sendiri ngeliat lupa lagi. Anak saya senang itu. Senang banget. Jadi sebenarnya baru itu pernah yang pertama kali waktu bareng Om Pion nih, waktu kita jalan ke Curug Matahari ya, Curug Panjang, Taman Matahari. Nah itu sebelum sampai itu trek yang paling tinggi ya, paling curam lah saya bilang ya. Jadi ya kalau kita ngelihat dari sebelum mau naik nih, naik nggak mobil gue ya, naik nggak mobilnya ya kan,
Cortez kan penggerak depan tuh, Om. Ya kan, penggerak depan. Jalannya batu-batu, gede-gede gitu, dan selalu basah. Yang namanya daerah gunung kan hujan kan. Wah ini kalau nggak bener nyetirnya pasti nyelip-nyelip di pasar ini kan. Jadi saya minta istri saya pindah depan supaya beban di depan itu lebih gede. Biasanya anak saya yang kecil depan, anak saya yang pertama depan. Jadi saya suruh pindah depan. Yuk, siap-siap ya berdoa ya. Yuk, jalan ternyata santai aja. Aman Santai ya. aja. Tapi emang karena supirnya jago juga sih. Wih, Ya. jadi begini, tadi kita udah bahas tuh kan, sedikit apa sih yang dianggap kurang menyenangkan. Tapi sebenarnya kalau dengan Cortez sendiri itu, apakah memang banyak tidak menyenangkannya di saat dibawa ke camping, atau justru sebaliknya gitu? Dari Om Pion deh, gimana Om Pion? Saya belum ketemu ya. Memang kalau kita mau camping, mau enak, pastinya di dataran tinggi, lebih tinggi. Dan aksesnya pasti dengan fasilitas yang belum lengkap untuk jalannya ya. Jadinya cuma agridat atau latrit yang baru timbunan baru itu. Menurut saya sih, ya sepandai-pandainya kita nyetir, paham lokasi, kita tahu konturnya. Yang tadi sampaikan Om Salmon itu, kita tuh malah melewati sungai dulu ya Om ya. Iya, ada sungainya. Sungai dulu, basah, baru nanjak, pak, terus nikung. Lah gimana caranya? Ya kita udah tahu, Om habis ini ya, jangan gigi ini ya, ini, jalan spot aja, ngapa. Tapi memang sih Om, dari beberapa ban ini, saya bukan menotip untuk merek ya, saya percaya ban salah satu itu. Yang lainnya ini. Sebut aja nggak apa-apa, apa Om? Apa yang Michelin Om? Michelin? Tipenya nggak apa? Apa itu? Yang belakang GF apa? Goodrich ya? Goodrich? Goodrich belakang, depannya aku pakai Michelin. Itu napak terus. Oh, oke. Bener-bener itu di area yang tanjakan tinggi aman. Terus jangan pakai gas teken-tekenan. Iya, iya. Setengah aja, jalan juga. Apalagi kabin belakang kan gede tuh. Saya pakai full kan tenda, berarti yang gede, yang 18 kilo 2, 36. Belum aksesoris lain-lain, belum aqua galon 1 gaban gitu kan. Nah, kayak gitu hasil banyak itu. Alhamdulillah aman. Oke. Kalau bicara Cortez sih cukup. Nah, ini kelebihan Cortez. Kita saat dingin mentok di tenda ketemu 5 derajat kena itu. Masuk ke dalam mobil ya? Masuk mobil di itu. Langsung dikasih panas. Ini Cortez. Iya, betul. Mewah itu. Ternyata bermanfaat juga itu. Bermanfaat juga kita. Oke. Itu. Jadi selain ban, heater, apalagi nih Om Albert? Tadi Om Albert sempat kecewa dengan ketika nanjak. Sebenarnya kalau dari saya karena ban ya, karena kan memang udah 60.000 ya, saya juga belum ganti, jadi memang nah sekarang udah ganti. Nah kemarin sempat kita jalan ke Kampung Awan, Bogor, itu tinggi. Pas datang turun, tapi drastis banget. Itu anak-anak senang kan, pas pulang PR. Buat saya yang PR kan, akhirnya mereka berturun nih kan, saya turun aja gitu kan. Kampung Aman. Itu ada beberapa mobil listrik itu nggak naik, mandek di tengah gitu kan. Kirain saya coba pelan-pelan, akhirnya aman sih. Ternyata memang bannya emang harus, ya kondisinya harus good ya. Iya. Ya mungkin catatannya terakhir kita pernah memberikan tips and tricks kan buat nanjak tuh. Memang ketika kita nanjak itu jangan digeber. Iya, Itu betul. udah pasti. Iya. Ya jadi kalau kita mau nginjak ya sedikit aja sentuh. Yang penting dia berputar, naik pelan, naik Stepnya pelan. dalam Ya. masa tuh. Ada teori orang, di zigzag aja, di zigzag. Belum tentu juga, benar gitu. Kalau jalannya sempit, Iya, kalau jalan sempit susah. Itu juga pengaruh tuh. Iya, tapi pengaruh juga di jalan. Diginian aja pelan-pelan, Iya. tek. Bukan zigzag jalan. itu cuma Bukan itu. dikasih ruang ban untuk napak sebenarnya, untuk napak. Memberi celah-celah untuk kerikil-kerikil itu. Jadi kalau kita bilang, apa iya bisa nanjak Cortez? Terbukti nanjak nggak? Terbukti. Nanjak. Pertama gimana? Terbukti. Nanjak. Om Albert juga bilang nanjak ya? Nanjak. Nah itu kan banyak orang bilang tuh, wah Cortez mah nggak bisa nanjak gitu. Kondisi ban penting juga. Nah kalau rame-rame itu pas lagi di jalan sempit atau gimana itu pas nanjak, apa gantian atau Oh, gantian. tetap ya? Gantian dalam arti ya kita menghargai, biasanya kalau kita mau ke Jamuju maupun ke itu kan satu jalur tuh. Satu-satu ya. Dikasih spot sekitar 6 meter. Nah, Dim. Wah, malam tuh. Wah, udah tahu ada di depan. Kita merapat aja. Kadang dia tahu tungguan mana. Masuk gitu. Kayak gitu. Itulah solidaritas kalau campers ya, Om. Iya. Itu bener-bener ada mobil yang terperosok atau itu langsung bantu semua. Nah itu mobil listrik pada nyangkut gimana itu?
Jadi mobil itu kayak yang listrik kayak Alphard itu loh. Genza. Oh iya, gede itu kan. Dan kayaknya muatannya banyak. Sampai kuat tengah ya? nggak kuat. Udah mandek. Mandek aja. Mau turun dia salah akhirnya ke kiri kan, ke parit kan, ke got gitu kan. Jadi ya udah mandek situ agak lama. Jadi saya nunggu. Oke. Tapi ada yang ngurus Bantu, apa tuh? bantu. Kampung Awan atau Tiara? Kamu aman? Kampung Awan. Itu tinggi Om. Iya, kampung kan. Di wing. Itu ekstrim tanjakannya karena derajatnya emang besar atau karena emang dia nanjaknya terlalu tinggi? Kalau dari memang kontur dari bukit itu Om, yang harus melintas gitu. Tapi karena dia dari waktu pertama agak miring gini, terus gas aja. Harus ada power dulu. Belok kan, terus turun itu pleng. Pulangnya ini yang nanjak yang nikung itu yang PR ya? PR lagi. Memang ada Oke. ketemu kayak gitu Om. Itu udah sebenarnya di warning juga kita sebelum berangkat sama ini Om mobilnya apa ini lah dikasih. Kalau Ada kayak gitu? ada yang waktu rekrutasi. Untuk dari ini Om jalan posisinya lagi gini itu ada komunikasi dari pihak. Mereka pun nggak akan jual tempat atau lokasi yang sekiranya membuat tidak nyamannya penggunaan. Oke. Bagus juga kalau kayak gitu ya? Bagus, menjual servisnya bagus juga. Iya. Ya nanti kalau kejadian seperti itu memang kita perlu mengedukasi teman-teman juga sih Iya. bahwa kondisi ban itu penting karena seringkali kita yang dinilai bukan ketidakmampuan mobilnya gitu, tapi justru persiapan kita terhadap medan yang akan kita hadapi gitu kan. Saya mungkin mau cerita satu. Kemarin pas saya ke Gajok Hill itu, bukan Cortez lah ya. Saya nggak mau sebut merek, tapi LCGC. Jadi dia mobil manual, ngadang di tengah jalan gitu loh. Loh, kenapa itu? Saya nggak bisa lewat kan? Terus saya pinggirkan mobil saya lihat, kenapa Om? Wah ini nggak mau. Mobilnya hidup, tapi nggak mau jalan. Nah, ternyata koplingnya habis. Koplingnya habis. Jadi kalau orang yang mungkin jarang main di tanjakan, dia kan main koplingnya kan banyak tuh. Iya. Habis koplingnya. Jadi ya udah terpaksa kami dorong-dorong. Wah, kalau kayak gini susah bantunya Om. Kami cuma bantu pinggirkan. Habis itu kami lewat ya harus panggil Monty. Monty, Harus Iya nggak bawa. bisa, iya betul. Betul. Jadi ya sebetulnya bukan hanya karena medannya yang susah ya, tapi ya kita juga harus prepare juga. Betul, Ya, betul. prepare dari sisi kesehatan mobilnya dan juga apa namanya jangan sampai kopling udah mau habis kita bawa mobilnya. Tekniknya ya. Ya kalau teknik itu terkait dengan kita mengendarai mobil kan biasanya kalau kita nggak paham mobil kita sendiri ya seperti tadi itu main kopling aja tahu-tahu koplingnya angus gitu kan bahaya. Mungkin yang perlu kita pelajari adalah dari aktivitas ini satu pertama family time-nya terasa ya pasti Om ya. Dan juga dari sisi healing lebih kumpul-kumpul, refreshing. Dan mungkin yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang hobi untuk outdoor activity adalah kondisi ban ya. Kondisi ban dan juga melihat mobil tipe apa yang kita gunakan Cortez-nya. Untuk yang kopling mungkin harus diperhatikan tadi seperti kayak ceritanya Om Salmon, ada mobil merek lain yang habis akhirnya koplingnya karena dia nggak ngerti cara mengendarai dengan baik. Dan bisa juga cara membawanya tadi gitu. Ada kecenderungan orang langsung main gas. Ada yang suka main zigzag sedikit gitu. Itu yang perlu kita tahu bagaimana kita bisa memaksimalkan mobil kita. Ada yang mau ditambah cerita yang serunya Om? Sambil nanti buatin kopi ini. Ini udah siap nih kopinya. Udah siap nih? Udah siap tuh. Dituangin Om, udah siap dong. Dibagi ke teman-teman dong. Nah ini nih kalau camping cara ngopinya khusus. Oh, oke. Ini mau ini espresso atau mau cappuccino nih? Espresso. Ini espresso ya. Espresso, cappuccino. Camping kalau nggak ngopi itu kayaknya kurang Om. Oh gitu. Iya, harus ngopi. Terus kalau yang ngeteh gimana dong? Yang ngeteh nggak apa-apa. Iya. Paling lengkap nih Om Pion nih alatnya nih. Makanya kita jadikan penanggung jawab kalau ada aktivitas buat camping nih di Cortesian Indonesia. Karena memang sudah... Oke Om. Siap, terima kasih. Ya, Om. Wah, terima kasih Om. Wah, saya gede aja nggak apa-apa Om. Siap. Oke. Ini khasnya Subang Om. Apa ini? Ini sebenarnya luwaknya Subang. Luangnya Subang. Kebetulan kita waktu touring pertama Iya. yang ke Lembang, Iya. kita mampir di tempatnya Abah ini. Iya, oke. Tempat yang Kang Ade ini. Iya. Enak ini. Oke, Oke, jangan Om, minum silakan. dulu, jangan minum dulu. Apa? Kita kasih dulu ke teman-teman dong. Gimana? Oke.
Oke, terima kasih Om dan Tante. Sampai jumpa lagi. Salam Kortesian. Salam Kortesian. Cheers. Cheers. Si anget nih. Hmm.